Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Iloy bin Sugianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masita Aryani akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Hijrah akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Nur, ingin membawakan materi fungsi bahasa Indonesia sebagai alat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu. Tidak hanya di Kepulauan Nusantara, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa pergaulan hampir di seluruh Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti yang ditulis dalam bahasa Melayu. Secara resmi, bahasa Indonesia dikumandangkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Peresmian nama bahasa Indonesia tersebut bermakna politis sebab bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat perjuangan oleh kaum nasionalis yang sekaligus bertindak sebagai perencana bahasa untuk mencapai negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Peresmian nama itu juga menunjukkan bahwa sebelum peristiwa Sumpah Pemuda itu, nama bahasa Indonesia sudah ada. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sebelum tahun 1928 telah ada gerakan kebangsaan yang menggunakan nama Indonesia dan dengan sendirinya pada mereka telah ada suatu konsep tentang bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kalimat itu menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki kedudukan yang sangat kuat, digunakan dalam urusan kenegaraan dan urusan tata pemerintahan. Terdapat berbagai macam ras ataupun suku yang ada di Indonesia. Meskipun bahasa yang digunakan oleh setiap suku berbeda-beda, dengan bahasa Indonesia kita dapat melakukan komunikasi dengan mudah. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia digunakan dalam urusan resmi kenegaraan, seperti dalam sidang resmi Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan mudahnya berkomunikasi satu sama lain, maka rasa persatuan dan kesatuan akan tumbuh antar sesama warga negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Peran bahasa Indonesia dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di Indonesia sangat penting. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, bahasa Indonesia masuk ke dalam kurikulum pembelajaran siswa. Kemampuan bahasa Indonesia untuk menyerap kata dari bahasa lain sangat memudahkan perkembangan ilmu pengetahuan. Baik, langsung saja saya akan membahas fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang pertama, dalam laporan penelitian ilmiah. Seperti yang kita ketahui, sebuah laporan penelitian ilmiah isinya itu harus mudah dimengerti dan dipahami oleh semua orang, serta tidak menimbulkan perbedaan pandangan terhadap isi dari laporan tersebut. Maka dari itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan laporan ilmiah sangat berperan penting agar dapat menjadikan sebuah laporan ilmiah yang baik dan benar.
Dengan adanya laporan ilmiah yang baik dan benar dan mudah dimengerti oleh semua orang, maka otomatis ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan dalam berbagai buku dan majalah pendidikan yang mendorong kemajuan teknologi. Yang kedua, diskusi ilmiah. Penggunaan bahasa Indonesia sangat memudahkan kita dalam melakukan diskusi ilmiah, karena di dalam bahasa Indonesia terdapat banyak kata serapan yang dapat digunakan dalam sebuah diskusi ilmiah. Contohnya, kata abstrak yang diambil dari bahasa Inggris abstrak, dan kata dimensi dari kata dimension, dan masih banyak lagi. Dengan mudahnya kita melakukan sebuah diskusi ilmiah, maka ilmu pengetahuan juga akan semakin meningkat. Yang ketiga, dalam bidang seni. Bahasa Indonesia berperan penting dalam penyebaran dan pelestarian berbagai seni dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia berperan sebagai perantara sehingga seni dan budaya dari suatu suku dapat diwariskan dan dilestarikan kepada orang lain. Sekian dan terima kasih.